Akhirnya akun YouTube Bosman Mardigu RIP, Rest in Peace. Akun ini akhirnya berhasil ditutup setelah puluhan kali dicoba ditutup, dibungkam, dan akhirnya mereka berhasil membungkamnya selamanya. Sebagaimana semua orang tahu, sejak Juni 2019, pertama kali video narasi Bosman mengudara di YouTube adalah merupakan satu-satunya video narasi beraliran geopolitik dan geoekonomi untuk sahabat muda kaum milenial dan zilenial belajar cara cerdas bernegara. Secara pribadi, saya sangat khawatir dengan perang yang diluncurkan oleh Amerika atas China. Saya pernah menuliskan beberapa bulan yang lalu bahwa ini perang sangat serius dan akan berimpact sangat negatif buat Indonesia. Benar loh. Dan menurut saya kita belum melakukan antisipasi apapun. Jangan menganggap saya ini lebay. Tapi apa yang terjadi kalau efek perang dagang ini memukul Amerika? Atau dengan kata lain, Amerika yang kalah. Amerika yang merasa sebagai New World Order mendapat tantangan dari pasukan kuning China. Dan kalau Amerika sampai kalah, dunia berubah kutubnya. Bergeser sentrum of gravitatis kalau bahasa intelijennya. Dan kita bisa lihat apa yang terjadi jika nanti benar ramalan saya ini terjadi. Kita semua tahu menjadi penguasa dunia itu sangat menguntungkan, baik secara ekonomi, apalagi secara politik. Amerika sudah menikmati 70 tahun hingga saat ini, dan sekarang mendapat tantangan dari negara China. Mungkin saat ini kekuasaan Amerika tinggal 50% pengaruhnya terhadap dunia. Ada yang menganalisa mungkin lebih kecil, alias Amerika jadi negara sunset, dan Amerika tahu itu. Amerika panik. Saya pernah menulis bahwa Roma, Bizantium, dan Konstantinopel menguasai dunia hampir 1000 tahun. Dalam 1000 tahun itu, Roma ditantang 8 kali oleh kaum barbar versi Roma. Namun akhirnya tumbang juga oleh Genseric. Ini tidak usah saya ceritakan kali ini, tapi saya tulis lengkap di buku hitam. Jangan pernah berkata saya tidak pernah memperingati Anda. Kita balik ke cerita tentang Amerika dan perang dagang dengan China. Sekarang belum 100 tahun Amerika sudah mendapatkan tantangan super hebat yang Amerika tidak pernah bayangkan sebelumnya. Secara militer, mungkin Amerika masih mendominasi, namun secara teknologi, China sudah menyamai. Secara perdagangan, China sudah menguasai dunia. Secara logistik dan distribusi, China yang menang. Uang, Wall Street, China punya sendiri. China punya Hudsonian New Economic Model. Kalau sosial media atau informasi, apakah Amerika yang pemenangnya? Mungkin di dunia iya saat ini. Tapi di China, Amerika tidak bisa sentuh sama sekali. Coba perhatikan list di bawah ini. China punya Baidu, yaitu Google-nya China. China punya Alibaba, yaitu Amazon-nya China. China punya Didi Sucing, Uber-nya China. Weibo adalah Twitter-nya China. Renren adalah Facebook-nya China. WeChat adalah WA-nya China. Youku adalah YouTube-nya China. QQ adalah Gmail-nya China. Dia sudah lengkap untuk mengantisipasi semua hal yang Amerika unggul kesannya secara teknologi atau sosial media. Bahkan ketika perang teknologi dilancarkan oleh Trump, setelah 5 kali serang China dengan tarif barang China dinaikkan 25%, kemudian Trump melarang Android untuk dipakai Huawei. Apa yang terjadi? Ternyata Huawei sudah punya platform OS sendiri yang bernama Hongmeng OS, sehingga tidak terlalu berpengaruh. Amerika kecele berat di situ. Huawei chipnya ternyata 50% sudah buatan sendiri, dan 5G tidak pakai platform ZTE yang Amerika punya. Di sisi bisnis, Huawei sudah dipakai sebagai platform operator telekomunikasi di 100 negara di dunia ini, yang membuat Huawei tetap beroperasi sebagai penyedia alat telekomunikasi dunia. Bayangkan, ketika 100 negara tersebut memakai 5G tahun depannya, apa yang terjadi dengan Amerika? Amerika bisa hilang. Amerika bisa menjadi negara mediocre. Dan itu dimulai tahun depan, tahun 2020. Prediksi saya, yang mudah-mudahan kali ini salah, Amerika akan mengalami inflasi besar di tahun 2020. Di sisi lain, tahun itu juga tahun politik di Amerika. Trump pasti habis-habisan akan berjuang untuk jabatan kedua kalinya, yang akan membuatnya semakin tidak terkendali membeli barang-barang Cina, yang akan membuat harga retail, harga di Amerika naik 20%, karena ketergantungan akan produk Cina di Amerika sudah lebih dari 40%. Efeknya, bayangkan di tahun 2021, dunia bisa kena resesi imbas resesinya Amerika. Dan ini bisa memicu sebuah kata bijak. The end of trade war is the beginning of military war. Berakhirnya perang dagang adalah saat dimulainya perang militer. Pertanyaan kita sekarang, Indonesia siapkah?
Mengajari anak muda yang berusia 40 tahun ke bawah mengenal otot pengetahuan lain akan banyak cara bernegara yang lain, berekonomi, dan membangun nation interest NKRI garis lucu. Tujuannya memberikan visi bernegara agar pada tahun 2045, 100 tahun usia negara Indonesia atau disebut Indonesia Emas, Indonesia merupakan negara superpower di tahun 2045. Tidak mudah memberikan pelajaran ini karena sang pejabat ataupun siapapun pemangku kepentingan politik di Indonesia tertohok-tohok egonya dan jabatan kalau pemahaman cara cerdas bernegara 2045 ini masuk ke benak anak muda sekarang. Jabatan mereka dan kebijakan mereka yang saat ini berbasis kepentingan kelompok pasti buyar. Untuk melindungi mereka yang berkuasa ada lebih 20.000 buzzer rupiah yang bermain cantik di berbagai media. Tujuannya membenarkan kebijakan pejabat, menyiapkan pemikiran bawah sadar masyarakat jauh sebelum kebijakan diterbitkan, atau bahasa akademinya adalah masyarakat harus di framing sehingga keputusan nantinya terlihat benar walaupun faktanya menguras sumber daya alam, hutang negara bertumpuk, kekayaan negara berputar di elitis, dan tetap harus terlihat benar kebijakan itu. Kembali ke YouTube Bosman, maka cara menyerangnya adalah dengan komplain atau membuat laporan ke YouTube bahwa video-video channel Bosman menyalahi konsensus WHO, ada unsur porno, ada hoax, disinformasi, menghasut, dan banyak hal dilakukan demi video tadi tidak mengudara dan channel ini ditutup. Selama 2 tahun ada 171 juta viewer. Kalau satu orang menonton 10 video, maka diperkirakan 17 juta manusia Indonesia terpapar video Bosman. Masih kecil dibandingkan 170 juta mata pilih 2024 nanti. Namun masih 3 tahun lagi. Apa yang terjadi kalau video-video ini tidak dibungkam? Jangan-jangan 100 juta orang bisa terpapar. Sekali lagi, bisa 100 miliar viewer video ini tercapai. Bisa 100 juta manusia Indonesia terinform. Maka New Mind menjadi platform bernegara tidak bisa dipungkiri lagi di tahun 2024. Sebuah fakta adalah 20 tahun ini sudah berjalan 3 tipe aliran pemerintahan yang tidak membuat Indonesia menjadi negara superpower mau berkuasa lagi di tahun 2024. Masih minta jabatan. Bayangin, padahal mereka tidak membuat Indonesia menjadi negara superpower. New Mind jadi tidak boleh ada panggung di media mainstream. Bosman sudah tidak ada tempat di media sosmed lah tempatnya. Makanya usaha terakhir adalah bungkam pakai buzzer. Untung beberapa sahabat sudah meri-upload video-video Bosman. Sekarang sahabat perintahnya adalah naikkan segera 600 video tersebut dimanapun, sebanyak mungkin channelnya, sebarkan dan pastikan 1 miliar viewer tercapai segera melalui akun Anda sahabat pejuang sepemikiran Indonesia Superpower 2045. Selamat datang Bosman Mardigu Official Channel YouTube.